Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda ringan amatiran ala gua Senin pagi ya, waktu Belanda. Gue pengen ngobrolin sedikit lah, review-review tipis-tipis ya pertandingan pre-season uji coba friendly match antara Derby County melawan Manchester United yang berlangsung kemarin ya, hari Minggu. Ya, Manchester United kan menang 1-2 ya, sekalipun menurunkan menurut gua banyak pemain, katakanlah pemain lapis 2 ya dari Manchester United. Sementara Derby County sendiri kalau gua ngeliat ini menurunkan ya kurang lebih banyak pemain utamanya ya, atau pemain yang diprediksi akan menjadi pemain utama dari Derby County untuk musim depan ya, atau musim ini. Manchester United ya, kalau menurut gua namanya uji coba itu, apalagi uji coba pertama ya, kurang bisa begitu dilihat sih kalau menurut gua, ringan amatiran ala gua ya, soal masalah performance per individu ya. Karena apa? Karena ya namanya juga pertandingan uji coba, pertandingan pertama, masih banyak kekurangan di sana sini, baik itu secara individu maupun secara tim ya. Secara individu gue lebih menyoroti bagaimana performa fisik katakanlah dari pemain-pemain yang diturunkan ya. Karena kan ya tidak semua pemain ini di preseason pertama ini bisa tampil dengan bagus, dengan fisik yang cukup baik ya, yang pastinya akan menunjang kualitas skill yang mereka punyai ya. Dan ini yang menurut gue terlihat dari pertandingan kemarin ya, dimana ada beberapa pemain, bahkan dari dua kubu ya menurut gue, yang ya ada beberapa melakukan kesalahan yang cukup elementer juga menurut gue. Tapi kenapa bisa terjadi, menurut gue itu tadi ya, ini pertandingan pertama, tidak banyak yang bisa dilihat sih dari sisi individu ya. Kalau menurut gue oke lah, ada 1, 2, 3 pemain yang terlihat menonjol. Kalau menurut gue ringan amatiran kenapa bisa menonjol, karena menurut gue ya mungkin si pemain ini punya persiapan fisik ya, kemampuan fisik yang bagus ketika datang ke pertandingan ini ya. Jadi bisa langsung lebih nyetel katakanlah dibanding dengan pemain lain ya. Kalau gue melihat ya wajar kalau pemain muda ini bisa terlihat lebih oke ya. Karena apa? Karena mungkin ya itu tadi ya, secara fisik mereka lebih oke, secara persiapan mereka mungkin juga lebih bagus dibanding beberapa pemain senior yang menghuni Manchester United musim lalu ya, sekalipun pemain senior yang menjadi lapis 2 ya. Kalau gue sih lebih menyoroti bagaimana sistem permainan dari Ole Gunnar ya, utamanya apa, karena gue yakin Ole Gunnar juga tidak, ringan amatiran ala gue ya, kemarin tidak menekankan ke sisi teknis ya, tapi lebih ke sisi oke, ini namanya uji coba, ya sudah kita uji dan kita coba ya. Tapi yang gue sorotin adalah bagaimana Ole Gunnar ini menerapkan formasi ya 4-2-3-1, yang menurut gue ya bisa jadi ini akan jadi pakem lagi bagi Manchester United musim depan ya. Artinya apa? Artinya ringan amatiran ala gue melihat oke, kalau 4-2-3-1 ini siapa yang akan bermain di 4 belakang, 2 tengah, 3 serang, 1 striker ya untuk musim depan ya. Ini kan juga akan menarik, dan menurut gue menarik juga dilihat nanti di pertandingan selanjutnya ya, melawan, kalau tidak salah melawan Brentford. Formasi apa yang akan diturunkan oleh Ole Gunnar Solskjaer? Apakah akan 4-2-3-1 lagi, atau 4-3-3, atau back bermain dengan 3 defender, atau seperti apa ya? Kalau gue mau kasih komentar ke pemain, mungkin Tom Heaton ya, menurut gue yang gue saksikan kemarin tampil cukup bagus. Dan kalau dari sisi kiper ini kan ya agak berbeda ya kalau kita melihat secara individu dengan pemain lain ya, dimana kiper ini kan sisi individualistiknya lebih banyak, tidak butuh, maksudnya kayak apa ya, kerjasama dan lain-lain, tapi lebih ke reaksi individu ya. Dan menurut gue kemarin yang ditunjukkan oleh Tom Heaton, terlepas dari lini belakang yang menurut gue ya, again sih gue tidak mau menilai secara individu apalagi secara tim ya katakanlah, karena yang namanya masih pertandingan pertama, masih uji coba, memang banyak melakukan kesalahan ya. Tapi Tom Heaton ini mampu melakukan beberapa penyelamatan gemilang ya, sekalipun yaitu tadi usianya sudah cukup senja ya. Tapi menurut gue ini memberikan sinyal positif bahwasanya Tom Heaton ini mungkin akan apa ya, akan memberikan persaingan lebih ketat lagi ya di sisi penjaga gawang ya. Kalau kita asumsikan David De Gea ada di sana, Dean Henderson ada di sana juga ya. Jadi Tom Heaton mungkin bisa jadi apa ya,
ya pemanas persaingan ya, untuk benar yang dikatakan oleh Tom Heaton bahwasanya dia datang untuk memperebutkan bahkan tempat pertama ya, dan ini menurut gue akan cukup menarik untuk disaksikan musim ini ya. Back four menurut gue Aaron Wan-Bissaka tampilannya ya so-so, Axel Tuanzebe, Teden Mengi lumayan, Brandon Williams juga ya begitulah, Gardner, Dylan Levitt, Tahi Chong, Juan Mata, Elanga, Mason Greenwood. Ya gol Tahi Chong ini kan menurut gue lebih ke golnya sendiri tuh lebih ke aksi individu ya. Artinya dia mampu merebut bola lalu menyelesaikannya ya. Menarik ternyata Tahi Chong dan Mason Greenwood ini sering bertukar posisi ya, striker dan juga sayap ya, dan ini menurut gue bisa jadi yang akan terjadi musim depan untuk seorang Mason Greenwood ya, dimana mungkin selain ditempatkan di sisi kanan mungkin akan menjadi opsi untuk lini depan ya. Sementara Derby County sendiri sih ada dua pemain ini menurut gue yang jadi perhatian gue, yaitu adalah Rafael Morrison yang sempat bermain di ADO Den Haag musim lalu, hanya beberapa pertandingan. Setelah itu mereka sepakat untuk mengakhiri kontrak. Gue sempat lihat pertandingannya dan ya penampilannya nggak banget sih menurut gue, dan tadi pun juga menurut gue penampilannya ya so-so ya. Nomor 2 yang gue saksikan lagi tuh yang menarik perhatian gue adalah Kolim Kazim Richard ya, sempat bermain di Feyenoord beberapa tahun belakangan, udah lumayan agak jauh juga, pemain cukup senior ya. Menurut gue kalau dia akan menjadi ujung tombak Derby County ya, menurut gue mungkin Derby County butuh sesuatu lebih ya, karena menurut gue striker ini up and down banget penampilannya ya. Cukup gaik juga ya. Menurut gue Wayne Rooney butuh pasokan lini depan yang lebih bagus sih dengan amatiran ala gue ya. Pergantian selanjutnya Alex Telles masuk, menurut gue penampilannya lumayan. Andres Pereira ya so-so. Jesse Lingard bagus penampilannya kemarin ditempatkan di sisi sayap ya. Matic juga main, Facundo Pellistri ya, yang mampu mencetak gol, penampilannya juga bagus. Overall sih gue melihat ya Manchester United again ya, dari semua pemain yang dicoba ini kan nantinya pastinya terutama pemain-pemain muda yang dikasih kesempatan oleh Ole Gunnar Solskjaer ini tidak menjamin sama sekali bahwa mereka dari sekian banyak nama ini akan datang ke first team ya. Mungkin menurut gue sebagian besar akan kembali ke loan ya, seperti kayak Tahi Chong yang sudah dipastikan, pun juga Facundo Pellistri ya. Bagus sih menurut gue. Yang penting bagaimana pemain-pemain muda ini bisa lebih berkembang lagi ya. Tidak harus melulu mereka masuk ke tim utama sih. Menurut gue ke Manchester United itu malah bukan pilihan ya. Lebih baik mereka stay di reserve atau di tim muda Manchester United ya, atau mereka loan supaya mereka punya kesempatan untuk bermain lebih banyak lagi menitnya dan akan membantu dari sisi development ya. Again menurut gue overall secara pertandingan menang 1-2 tapi tidak banyak yang bisa disaksikan. Kalau menurut gue dengan amatiran tidak ingin terlalu menilai penampilan individu karena ini masih pertandingan pertama banget ya, masih banyak kekurangan di sana dan ya labelnya cuma uji coba ya. Mungkin nanti di pertandingan ketiga atau pertandingan keempat bahkan apalagi nanti ya ketika ya pemain-pemain yang liburan sudah mulai datang, itu mungkin baru kita bisa lihat lebih lanjut bagaimana penampilan Manchester United, pun kita bisa menilai penampilan secara individu lebih detail lagi ya. Kurang lebih seperti itu bagaimana gue menilai pertandingan kemarin ini melawan Derby County. Ya jangan lupa subscribe, ikutin terus Football Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Thank you.